Halo adik-adik remaja Katolik, siswa kelas 12 yang terkasih, jumpa lagi. Sebelum kita masuk ke subtema yang baru, mari kita ingat kembali materi sebelumnya. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap manusia tidak asal jadi. Dia punya suatu rancangan yang indah dan membahagiakan dalam diri kita. Selalu ada makna di balik setiap peristiwa karena setiap kehidupan itu bermakna. Tidak asal-asalan atau tidak asal lahir, hidup, tua, dan mati. Selalu ada makna dalam hidup ini. Poin yang kedua, dalam Injil Matius bab 5 ayat 1-12, kita belajar bahwa hidup ini akan benar-benar bermakna jika kita selalu menyatu dengan Allah, bersandar padanya, membuka hati dengannya, dan bekerja sama dengannya. Singkatnya, hidup ini bermakna jika kita hidup dalam kasih Allah, bersandar dan bekerja sama dengan Allah. Saat kita membiarkan Allah berperan dalam hidup kita, saat itulah hidup kita menjadi lebih bernilai atau bermakna. Hidup menjadi tidak sekedar lahir, besar, tua, dan mati, melainkan bagaimana menjadi bermakna atau bagaimana menjadi bernilai. Adik-adik yang terkasih, sebagai remaja Katolik yang siap memasuki masa dewasa, kita harus menyadari bahwa saat ini kita sedang berada di hadapan pilihan hidup. Gereja Katolik terbuka pada berbagai jenis pilihan hidup, baik itu hidup menikah maupun hidup selibat atau tidak kawin. Keduanya baik dan menuju pada kesucian yang sama, yaitu Tuhan. Keduanya bermakna asalkan kita melibatkan Allah dalam setiap jenis pilihan hidup yang kita pilih. Baiklah adik-adik, mari kita mulai subtema kita kali ini, yakni panggilan hidup berkeluarga. Adik-adik yang terkasih, kita harus sadar bahwa hidup berkeluarga tidak semudah yang dibayangkan. Memang ada keindahan cinta romantis antara suami istri dalam sebuah keluarga. Tetapi tanggung jawab yang menyertai rasa antara dua insan yang saling jatuh cinta itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali keluarga yang gagal, cerai, berantakan. Tetapi ada juga keluarga yang harmonis, langgeng, dan berhasil. Berhasil atau tidak dalam kehidupan keluarga sangat tergantung pada bagaimana suami dan atau istri memahami arti hidup berkeluarga itu. Pemahaman yang benar tentang keluarga akan sangat membantu laki-laki atau perempuan dalam membina sebuah keluarga. Sebaliknya, pemahaman yang keliru tentang keluarga akan membuat keluarga memiliki dasar yang rapuh. Dalam subtema ini kita akan belajar dan memahami definisi keluarga yang benar. Harapannya pelajaran ini memberi dasar yang baik, benar, dan kokoh bagi kalian yang merasa terpanggil untuk membina sebuah keluarga di masa yang akan datang. Pemahaman Gereja Katolik tentang hidup berkeluarga yang benar adalah yang berdasarkan pada kitab suci dan yang berdasarkan pada ajaran gereja. Mari kita melihat apa kata kitab suci tentang hidup berkeluarga. Kita baca bersama-sama Injil Matius bab 19 ayat 1-6. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adik-adik yang terkasih, dari bacaan ini kita bisa simpulkan beberapa poin. Yang pertama, perkawinan itu dimungkinkan hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki atau bukan perempuan dan perempuan. Ini jelas ya, poin yang pertama ya, jelas tidak bisa dibantahkan. Poin yang kedua,
Dalam perkawinan harus ada persekutuan hidup antara pria dan wanita yang dilandasi kasih atau cinta, dan kemudian secara sadar dan bebas menyerahkan diri beserta segala kemampuannya. Setelah saling menyerahkan diri dan saling menerima dalam suasana penuh kasih, maka akan ada tingkat persekutuan yang lebih dalam, yakni kesatuan hati. Poin yang ketiga, kesatuan antara laki-laki dan perempuan ini diberkati oleh Allah. Artinya Allah merestui persatuan itu. Berkat atau restu dari Allah inilah kemudian menjadi dasar bahwa perkawinan itu tidak bisa diceraikan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Begini logikanya adik-adik. Kita tahu Allah itu adalah kasih. Sifat Allah itu mengasihi. Jadi kalau perkawinan itu berlandaskan kasih, maka perkawinan itu memiliki sifat Allah. Karena memiliki sifat Allah yang adalah kasih, maka konsekuensinya keluarga juga harus seperti kasih Allah kepada manusia yang tidak berkesudahan, tidak berakhir, dan utuh alias tidak setengah-setengah. Kasih yang dibina dalam keluarga harus seperti kasih Allah itu, utuh selamanya, tak akan berhenti. Kata lainnya ya, tidak bisa diceraikan. Jadi kesimpulan berdasarkan kitab suci adalah perkawinan itu sebuah tindakan atau keputusan yang penuh kesadaran dan kebebasan yang dilandasi kasih. Di mana dengan itu seorang laki-laki dan seorang perempuan bersatu, baik raga maupun hati. Tindakan atau keputusan ini direstui atau diberkati oleh Allah, sehingga tidak bisa diceraikan atau berakhir. Sebab kasih Allah kepada manusia tidaklah berakhir dan selalu utuh alias tidak setengah-setengah. Dari kesimpulan ini, kita kemudian bisa menemukan dasar atau alasan mengapa perkawinan dalam gereja itu disebut sakramen. Disebut sakramen karena kasih suami dan istri dihidupi dalam keluarga sebagai bentuk atau tanda atau simbol kehadiran Allah yang mengasihi dan yang menyelamatkan. Adik-adik yang terkasih, mari kita lihat definisi keluarga berdasarkan ajaran gereja. Gereja merenungkan sabda Allah dan menuangkan hasil permenungan tersebut dalam sebuah dokumen Konsili Vatikan II yang berjudul Gaudium et Spes. Pada artikel ke-52 dalam dokumen itu, di sana diuraikan makna hidup berkeluarga. Di antaranya, pertama, keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah dan perawatan orang tua yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Ini penting ya. Jadi hidup berkeluarga tidak hanya sekedar cinta, bertemu, kawin, punya anak, dan sibuk masing-masing urusannya. Ada kehadiran dan perawatan yang intens dari orang tua dalam keluarga. Poin yang kedua, gereja juga memberi nasihat tentang peran dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri. Mari kita lihat satu persatu. Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami atau ayah di antaranya. Pertama, suami sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami harus bisa memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan kepada isi keluarganya. Mencari nafkah adalah salah satu tugas pokok seorang suami. Sedapatnya tidak terlalu dibebankan kepada istri dan anak-anak. Untuk menjamin nafkah ini, sang suami hendaknya berusaha memiliki pekerjaan. Yang kedua, suami sebagai partner istri. Perkawinan modern menuntut pola hidup partnership. Suami hendaknya menjadi mitra dari istrinya. Pada masa sekarang ini banyak wanita yang menjadi wanita karir. Kalau istri adalah wanita karir, maka perlulah suami menjadi pendamping, penyokong, dan pemberi semangat baginya. Dalam kehidupan rumah tangga, istri pasti mempunyai banyak tugas dan pekerjaan. Janganlah membiarkan dia sendiri yang melakukannya. Hanya karena sudah mempunyai pembagian tugas yang jelas dalam rumah tangga, terus kita abaikan itu. Banyak istri yang merasa tertekan, merasa tidak diperhatikan lagi karena apa-apa yang dibuatnya tak pernah masuk dalam wilayah perhatian suaminya. Sayang sekali. Dan fungsi tanggung jawab yang ketiga adalah suami sebagai pendidik.
Orang sering berpikir dan melemparkan tugas mendidik anak-anak pada istri atau pada ibu. Padahal anak-anak tetap memerlukan sosok ayah dalam pertumbuhan diri dan dalam pertumbuhan pribadi mereka. Sosok ayah itu tidak tergantikan. Adik-adik, sekarang kita lihat tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu dalam keluarga. Di antaranya yang pertama, istri sebagai hati dalam keluarga. Suami adalah kepala keluarga, maka istri adalah ibu keluarga yang berperan sebagai hati dalam keluarga tersebut. Sebagai hati, istri menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. Tugas tanggung jawab yang kedua adalah istri itu sebagai mitra suami. Sebagai mitra, istri dapat membantu suami dalam tugas dan karirnya. Bantuan yang dimaksudkan di sini seperti memberi sumbangan saran dan dukungan moral, hal yang pertama yang lebih bersifat rasional dan yang kedua adalah lebih bersifat soal afektif, ya, perasaan dukungan moral. Dukungan moral yang bersifat afektif lebih berarti bagi suami. Tugas dan tanggung jawab yang ketiga sebagai seorang istri adalah istri itu bertugas sebagai pendidik. Istri atau ibu merupakan pendidik yang pertama dan utama dari anak-anaknya. Hal ini berarti bahwa ibu adalah pendidik yang ulung. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, apakah tugas dan tanggung jawab ini bisa ditukarkan? Misalnya ayah menjadi hati dalam keluarga, sedangkan ibu menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah. Bisakah? Jawabannya boleh-boleh saja. Mari kita lihat situasi dan kondisinya. Yang dijelaskan panjang lebar tadi adalah kondisi normal pada umumnya. Tetapi jika ada kondisi lain yang terjadi dalam keluarga tertentu dan menuntut adanya perubahan tugas dan tanggung jawab, maka saya rasa itu wajar-wajar saja. Hanya perlu disadari bahwa peran melahirkan dan menyusui secara alamiah tidak bisa ditukarkan kepada ayah. Adik-adik yang terkasih, kita lanjut. Hidup berkeluarga sudah saya katakan di awal tadi bahwa tidak hanya mengenai cinta kasih antara seorang laki-laki dan perempuan semata. Saat mereka dikaruniai anak sebagai buah kasih mereka, maka kehidupan keluarga menemukan dinamika yang semakin kompleks. Karena apa? Karena ada pribadi manusia lain yang hadir di sana, yakni anak-anak. Gereja sudah menegaskan bahwa keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya dengan nilai. Jadi pendidikan pada anak adalah konsekuensi logis dari sebuah perkawinan. Anak-anak tetaplah pribadi manusia yang merdeka, mereka memiliki hak dan kewajiban. Selain mereka berhak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan nafkah, dan memiliki lingkungan tumbuh yang baik, mereka juga harus dididik untuk menjadi manusia-manusia dewasa yang bernilai luhur, yang juga mengenal kewajiban-kewajiban. Memang harus diakui bahwa hak dan kewajiban anak itu akan mengalami perubahan seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan pribadinya. Misalnya pada saat-saat tertentu anak tidak lagi menuntut nafkah dari orang tua karena mungkin dia udah semakin dewasa. Tetapi yang harus disadari adalah kewajiban dasar anak yang tak akan lekang oleh waktu adalah mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku penuh syukur kepada orang tua, serta bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Ini standar dan tidak bisa tergantikan oleh apapun. Adik-adik yang terkasih, hidup berkeluarga tidaklah mudah. Gereja berusaha terus mendampingi keluarga-keluarga agar hidup sesuai dengan kehendak Allah, agar cinta kasih yang utuh dan selamanya itu terus tumbuh subur demi kehidupan yang bermakna atau bernilai. Oleh karena itu, gereja menasihati bahwa cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga harus terus dibina. Bagi kalian yang hendak memutuskan untuk kemudian membina sebuah keluarga, maka ingat nasihat gereja ini. Cinta kasih dan komunikasi harus selalu terus-menerus dibina. Mari kita lihat satu persatu. Cinta kasih baru komunikasi. Cinta kasih ini sangat penting dalam hidup manusia. Siapapun itu pasti membutuhkan cinta kasih. Kita bisa hidup dan berkembang sebagai manusia karena perhatian dan cinta yang kita terima dan yang kita alami dari orang lain. Dan karena cinta yang kita berikan kepada orang lain, maka kita juga ikut bertumbuh. Seluruh ajaran dan perbuatan Kristiani justru berdasarkan pada cinta.
Hendaklah kamu saling mencintai seperti aku telah mencintai kamu, kata Injil. Cinta membahagiakan orang dan memungkinkan manusia berkembang secara sehat dan seimbang. Jadi apabila manusia belajar memberikan cinta dan menerima cinta, ia dapat sembuh dari perasaan kesepian dan banyak gangguan emosional lainnya. Selain itu, cinta adalah kekuatan aktif dalam diri manusia. Kekuatan yang mempersatukan manusia dengan sesamanya. Kekuatan yang membuat dirinya menjadi utuh. Dalam cinta antara pria dan wanita, keduanya dipanggil untuk saling mencintai secara paling mesra dan paling intim. Keduanya saling memberi dan menerima secara fisik maupun psikis. Keduanya adalah partner yang saling membutuhkan cinta dan partner untuk saling membahagiakan. Ya, membahagiakan satu sama lain dengan apa? Ya, dengan cinta. Ya. Adik-adik, cinta kasih dalam hidup perkawinan sangat menuntut suatu sikap penyerahan diri yang total. Bukan hanya setengah-setengah saja. Kedua partner, suami dan istri harus saling menyerahkan diri kepada yang lain, ya, saling menyerahkan diri tanpa perhitungan untung rugi bagi dirinya, tanpa pamrih. Dalam bersama-sama membangun persatuan hidup, membangun kebahagiaan keluarga dengan sumbangan yang berbeda-beda, ya, sesuai dengan kodrat mereka sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, dan juga peranannya masing-masing sebagai suami atau sebagai istri. Kita lanjut ke nasihat gereja yang berikut, yaitu tentang pentingnya berkomunikasi dalam keluarga. Berkomunikasi berarti menyampaikan pikiran dan perasaan kita kepada pihak lain. Dalam keluarga ada banyak pihak yang harus didengar dan dihormati. Karena itu, butuh sikap mau mendengarkan dan sikap terbuka atau jujur. Ini penting dalam komunikasi. Tidak mudah memang, tetapi harus diperjuangkan demi kelangsungan keluarga sampai selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita akhiri, mari kita lihat kembali rangkuman materi kita hari ini. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita merenung sejenak. Hidup berkeluarga tidaklah mudah. Banyak yang gagal. Meskipun tidak mudah, tetapi tidak berarti tidak mungkin. Lihatlah, banyak juga yang berhasil. Tidak ada yang bahagia dalam sebuah keluarga yang gagal. Karena itu, demi kebahagiaanmu, milikilah pandangan yang benar tentang keluarga, dan jika kamu merasa terpanggil ke sana, maka latihlah dirimu untuk terus mengasihi. Ingat, berkeluarga adalah salah satu cara kita memaknai hidup yang sudah diberikan oleh Allah. Adik-adik yang terkasih, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Salam sehat selalu.